Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Abdul Fuad dari kelas Perbankan Syariah 4A akan menyampaikan materi tentang inflasi dan nilai tukar. Jadi kita harus tahu apa itu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi beda ya inflasi sama kelangkaan. Hampir sama juga sebenarnya, sama-sama penaikan harga, cuman beda dari faktor-faktornya, penyebabnya. Beda dari penyebab-penyebabnya. Kalau inflasi ini penyebabnya karena memang nilai mata uangnya udah rusak. Kalau kelangkaan ini naiknya penyebabnya itu karena minimnya bahan baku. Contohnya itu kayak minyak makan atau telur lah, telur. Telur ini terjadinya kenaikan harga bukan karena inflasi, cuman karena minimnya bahan baku. Kayak misalnya ayamnya ini banyak yang mati di produksi telur ayam yang terbesar lah, orang yang memelihara ayam itu untuk jual telurnya aja gitu kan ada tuh. Jadi ayam mereka tuh banyak sampai ratusan ayam mati, makanya orang tuh yang mempunyai ayam tadi menaikkan harga bukan karena inflasi, akan tetapi karena minimnya bahan baku tadi. Ayam tadi sedikit mengeluarkan telur tadi, makanya dinaikkan harga bukan karena inflasi tapi kelangkaan, minimnya bahan baku. Kita masuk juga ke teori inflasi. Jadi teori inflasi ini adalah penjelasan ilmiah mengenai penyebab inflasi. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan inflasi, antara lain yang pertama itu teori kuantitas. Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih cepat bertambah dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa. Dan ada teori yang kedua, teori Keynesian. Teori ini menjelaskan bahwa inflasi disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan agregat tanpa diimbangi oleh peningkatan penawaran agregat. Dan yang ketiga, teori strukturalis. Teori ini menggambarkan bahwa inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian seperti distribusi barang yang tidak merata. Lalu ada juga yang namanya faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Ada juga beberapa penyebab utama inflasi, antara lain yang pertama ialah peningkatan permintaan barang dan jasa, ya, meningkatnya permintaan barang dan jasa. Dan yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, ekspektasi inflasi di masa depan. Dan yang keempat, kebijakan moneter yang melonggar. Apa aja juga dampak inflasi? Ada beberapa dampak inflasi. Yang pertama ialah penurunan daya beli masyarakat. Dan yang kedua, ketidakpastian dalam dunia usaha. Yang ketiga, nilai real tabungan menurun. Dan yang keempat, distribusi pendapatan yang tidak merata. Dan ada juga pengendalian inflasi. Ada beberapa cara agar inflasi dapat dikendalikan melalui yang pertama itu kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga kebijakan langsung seperti kontrol harga kontrol harga dan subsidi. Jadi kebijakan langsung seperti kontrol harga dan subsidi. Ada juga inflasi menurut pandangan Islam. Jadi inflasi ini dalam pandangan Islam disebabkan oleh praktek ekonomi yang tidak adil seperti riba atau ihtikar, penimbunan, dan manipulasi pasar dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi di dalam pandangan Islam ini penyebab besar dari inflasi ini itu tadi riba, ihtikar atau penimbunan, dan manipulasi pasar. Dan Islam juga mendorong stabilitas harga dan keadilan distribusi. Baiklah, kita akan masuk kepada pengertian nilai tukar. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Dengan kata lain, nilai tukar menunjukkan seberapa banyak mata uang suatu negara bisa ditukarkan dengan mata uang negara lain. Contohnya itu kayak $1 Amerika setara dengan Rp16.000 sekarang kan.
Jadi kalau kita mau mendapatkan $1 Amerika tadi, kita harus menukarkan uang sebesar Rp16.000 agar kita bisa mendapatkan $1 Amerika tadi. Kurang lebih seperti itulah penjelasan nilai tukar tadi. Dan ada juga beberapa fungsi dari nilai tukar. Yang pertama ialah sebagai alat tukar internasional dalam perdagangan luar negeri, dan yang kedua menunjukkan daya saing suatu negara di pasar global, dan yang ketiga menentukan harga barang impor dan ekspor sehingga memengaruhi neraca perdagangan. Dan ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Di antara lain ialah yang pertama itu inflasi dan suku bunga, yang kedua neraca perdagangan, dan yang ketiga arus modal, dan yang keempat intervensi bank sentral, dan yang kelima stabilitas politik dan ekonomi. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan seputar inflasi dan nilai tukar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.